Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Happy Simply Math, make you happy doing math. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Tuh kalian masih SMP, kalian pernah kan belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel? Nah, yang ada dengan cara metode eliminasi, substitusi, dan metode grafik. Nah, itu waktu pelajaran kalian SMP, yang mana variabelnya itu, karena 2 variabel ya, berarti variabelnya X dan Y. Sistem persamaan linear 3 variabel ini sangat erat hubungannya dengan sistem persamaan linear 2 variabel, karena dalam penyelesaiannya memuat sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, biasanya dalam matematika, sistem persamaan linear 2 variabel disingkat dengan SPLDV, dan sistem persamaan linear 3 variabel disingkat dengan SPLTV. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel, dan selanjutnya kakak akan menyebutkan SPLTV ya untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, namanya juga sistem persamaan, berarti di situ ada tanda sama dengan dan ada 3 variabel. Nah, yang 3 variabelnya kalau dalam SPLTV ini adalah X, Y, Z. Nah, ini untuk umum SPLTV ini adalah ini A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan 0. Ya, variabelnya ada 3, ada X, ada Y, dan ada Z, dan persamaannya juga 3. Namanya juga sistem ya, sistem persamaan. Nah, tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaiannya. Ada 3 metode penyelesaian SPLTV. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran. Nah, seringnya kita menggunakan metode campuran ini karena untuk penyelesaiannya itu kita menggunakan cara yang tercepat. Mungkin untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, caranya itu mirip dengan pengerjaan dari SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel yang kita pelajari waktu SMP. Nah, contohnya ini, 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 22, 3X kurang 2Y, 3X kurang Y tambah 4Z sama dengan 19, 5X tambah Y tambah 2Z sama dengan 21. Nah, perintahnya tidak ibu tulis ya, tapi ibu sebutkan. Selesaikanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Nah, tujuan kita yang pertama adalah membuat sistem persamaan linear 3 variabel ini menjadi 2 variabel. Nah, maksudnya itu nanti akan SPLTV ini akan menjadi SPLDV. Nah, bagaimana dia dari semulanya 3 variabel X, Y, dan Z, kita akan eliminasi dia terlebih dahulu sehingga dia menjadi 2 variabel. Kalian boleh pilih apa nanti, variabel X dan Y yang tersisa, atau X dan Z yang tersisa, atau Y dan Z yang tersisa. Nah, kita mulai ya. Nah, kita lihat dulu, perhatikan soalnya. Ini kita kasih namanya persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, dilihat dari persamaannya, kita bisa memutuskan mana yang paling sederhana. Dari mana kita memutuskan yang paling sederhana? Dari variabelnya kira-kira mana yang paling pendek bisa jalannya gitu. Nah, kalau ibu lihat adalah yang ini yang bisa paling pendek jalannya, yang persamaan 2. Nah, pada langkah pertama ini ibu akan memilih persamaan 2 dan persamaan 3 terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena Y-nya sama. Kalau koefisien Y-nya ini sama, jadi kita tidak perlu lagi mengalih persamaan ya. Nah, itu tujuannya, makanya ibu mau menghilangkan Y. Jadi kita yang ini menghilangkan Y. Nah, berarti kita tulis persamaannya 3X dikurang Y ditambah 4Z sama dengan 19, 5X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 21. Nah, kita untuk menghilangkan Y berarti tandanya apa? Min dikurang atau ditambah? Nah, ditambah ya. Karena ketika min Y ditambah Y itu akan habis. Sehingga tinggal persamaannya
3x ditambah 5x menjadi 8x. 4z ditambah 2z menjadi 6z. Dan ini ditambah 9 tambah 1, 10, sip 1 jadinya 4. Jadi kita punya ini 8x tambah 6z sama dengan 40. Ini kita kasih persamaan 4. Nah, jangan lupa ya, ini persamaan keempat. Nah, itu untuk menghilangkan Y yang pertama. Kita menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, untuk berikutnya kita tetap menghilangkan Y juga. Langkah berikutnya kita tetap menghilangkan Y kembali. Nah, tapi menggunakan persamaan yang berbeda. Nah, misalnya ini ada mau yang mana? Tadi kan kita pakai 2 dan 3. Sekarang kita pakai 1 dan 2. Nah, sekarang kita pakai 1 dan 2. Nah, sayangnya 1 dan 2 ini tidak ada yang sama variabelnya. Berarti kalau tidak ada yang sama, kita harus mengali. Kita buat lagi ya, 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 22. Persamaan 2-nya jadi 3x kurang y tambah 4z sama dengan 19. Nah, ini persamaannya kita kali. Karena semula tadi kita menghilangkan y, maka di eliminasi kali ini kita juga harus menghilangkan y. Nah, ini menghilangkan y, ini juga harus menghilangkan y. Berarti koefisiennya 2 yang di atas, koefisien y-nya 2 di atas, lalu yang di bawah min 1. Berarti yang untuk supaya dia sama, yang di atasnya dikali 1, yang di bawah dikali 2. Nah, jadi semua persamaan yang pertama ini dikali 1, sehingga dia menjadi 2x tambah berapa ini? 2x ya tetap ya, kalau dikali 1 berarti persamaannya tetap 3z sama dengan 22. Ini kalau dikali 2 menjadi 6x ditambah, bukan ditambah, dikurang ya, 6x dikurang kali 2, 2 kali y, 2y, 2 dikali 4z jadi 8z sama dengan 2 kali 19, 38. Nah, ini tandanya kita apakan? Untuk menghilangkan y, kalau ini plus ini min, berarti tandanya plus ya, harus ditambahkan. Nah, barulah ini dapat ditambahkan 2x tambah 6x, 8x. 2y tambah min 2y, ini habis ya. Nah, lalu ini 11, 3z tambah 8z, 11z, 22 tambah 38 itu 8 tambah 2, 60. Jadi kita punya persamaan yang ke-5. Nah, ini baru pengerjaan yang SPLTV. Ini tadi maksudnya menyederhanakan dia. Yang semulanya SPLTV 3 variabel, sekarang kita sudah punya 2 persamaan, ada dalam X dan Z, dan ini juga dalam X dan Z. Nah, lalu untuk langkah berikutnya, kan kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Eliminasi ya. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya kita punya 8x tambah 6z sama dengan 40. Dan persamaan 5-nya kita punya 8x tambah 11z sama dengan 60. Nah, ini juga kita eliminasi. Nah, kebetulan 8-nya sama, untuk koefisien x itu sama, berarti kita langsung ya mengeliminasi kembali. Mengeliminasi SPLDV. Ini kan udah 2 variabel x dan z menjadi satu variabel lagi. Jadi sehingga kita tahu berapa nilai x, y, dan z-nya. Nah, berarti ini kita kurangi supaya x-nya hilang. Berarti ini 8 dikurang 8 itu habis. Nah, tinggallah 6z dikurang 11z itu min 5z. 40 dikurang 60 min 20. Sehingga z sama dengan min 20 per min 5. Jadi z sama dengan min 20 bagi min 5 berapa? 4 ya. Nah, berarti dapat z-nya itu 4. Nah, sekarang kalau udah dapat z-nya 4, kita tinggal substitusi nilai-nilai yang lain. Misalnya tadi kan untuk 2 variabel kita ada x dan z. Kita pakai persamaan ini untuk mencari nilai x. Jadi 8x tambah 6z sama dengan 40. Nah, kita punya z-nya 4, berarti 8x tambah, kita ganti z-nya jadi 4. 6 kali 4 sama dengan 40. Berarti 8x tambah 24 sama dengan 40. Nah, berarti 8x sama dengan
Ini dikurangi 40 dikurang 24. Berapa dia? Nah, berarti X sama dengan 40 kurang 24 berapa? 16. 16 dibagi 8, sehingga X sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 2. Nah, dapat X-nya 2, tinggallah mencari Y. Kita mencari Y menggunakan soal tadi yang ada SPLTV-nya, yang 3 variabel yang ada Y-nya. Boleh kita gunakan apa persamaan 1, 2, atau 3. Kalian boleh lihat kembali catatan kalian yang halaman pertama tadi. Jadi ini kita akan gunain yang persamaan ketiga ya. Nah, kita gunain persamaan yang ketiga untuk mencari Y. Nah, kita punya X-nya 2, berarti yang ini diganti 2. 5 dikali 2 ditambah Y-nya yang akan dicari, Z-nya 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 21. Berarti 5 kali 2, 10, ditambah Y ditambah 8 sama dengan 21. Berarti Y tambah 18 sama dengan 21, dan Y sama dengan 21 kurang 18. Berapa? 3. Nah, inilah nilai X-nya. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh ditulis seperti ini dia HP-nya. HP X, Y, Z-nya. Dari X, Y, Z berarti 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama. Paham kira-kira? Nah, mungkin untuk lebih pahamnya kita contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, kita punya persamaannya X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4, 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3, dan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Nah, jadi kita lihat mana yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, mana yang paling gampang? Berarti yang paling gampang tuh cari koefisien dari variabelnya itu yang sama. Nah, kalau kakak pilih yang, kalau ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Kalau kakak pilih yang persamaan 2 dan 3-nya. Berarti kita eliminasi 2 dan 3 terlebih dahulu. Nah, kita tulis kembali persamaannya. Berarti 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. Lalu sama 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Nah, ini kita apakan untuk menghilangkan Z supaya hilang? Berarti kurang, karena bisa langsung ya. Berarti 2X dikurang 3X itu min X. Min Y dikurang min Y dikurang 2Y, jadi min 3Y. Ini Z-nya udah habis, sama dengan 3 dikurang 10 itu min 7. Nah, ini adalah persamaan ke 4. Nah, kita lanjut untuk persamaan berikutnya, yaitu persamaan yang ke-5. Untuk mencari persamaan yang kelima, maksudnya eliminasi yang mana lagi gitu. Eliminasi yang terserah, mau tadi kita udah ngerjain 2 dan 3. Sekarang untuk Z lagi boleh 1, 2. Jadi mau yang 1, 2 aja ya. Kita ambil persamaan, kita mau mengeliminasi persamaan 1 dan 2 misalnya. Berarti satunya kan kita tulis kembali X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4. Persamaan 2-nya 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. Nah, ini tetap ya, kalau yang pertama kita menghilangkan Z, ini harus tetap menghilangkan Z juga. Nah, berarti untuk menghilangkan Z-nya ini, yang di atas koefisiennya 3, yang di bawah 1. Berarti kita balik pengalinya ya. Berarti yang di atas dikali 1, di bawah dikali 3. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, persamaan ini dikali 1 berarti sama ya persamaannya. X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4. Lalu persamaan di bawah dikali 3 semuanya. 3 dikali 2X, 6X. 3 dikali min Y, min 3Y. 3 dikali Z itu tambah 3Z sama dengan 3 dikali 3, 9. Barulah kita apakan? Kurang atau tambah? Nah, tergantung si Z tadi ya.
tanda apa yang cocok bagi mereka sehingga hasilnya ini bisa 0 gitu. Berarti min 3 ditambah berarti min 3z ditambah 3z akan menjadi habis. Nah, barulah kita tambahkan ini 7x min 2 ditambah min 3 yaitu min y ini habis. Yang di bawahnya jadinya min 4 tambah 9 itu 5. Berarti ini persamaan yang ke 5. Nah, berarti kita sudah menyederhanakan ya, yang semula 3 variabel sekarang udah tinggal 2 variabel persamaan 4 dan 5-nya. Barulah kita menyelesaikan persamaan 4 dan 5 ini menggunakan SPLDV. Berarti eliminasi 4 dan 5. Nah, kita tulis kembali min x min 3y sama dengan min 7. Lalu tulis ini 7x dikurang y sama dengan 5. Nah, mau ngilangin yang mana? X atau y? Nah, itu terserah kita. Jadi, kalau kakak sih pengen ngilangin x misalnya. Berarti kalau ini min 1, ini 7. Berarti kita balik ya koefisiennya. Berarti yang di atas dikali 7, di bawah dikali 1. Nah, lalu tinggal kita kali 7 dikali min x itu min 7x. 7 dikali min 3y itu min 21 y. 7 dikali min 7 itu min sama dengan min 49. Lalu di bawahnya 1 dikali 7x, kalau kali 1 tetap ya sama dengan 5. Kita tinggal salin ulang kalau kali 1. Lalu kita apakan supaya x-nya hilang? Ini min 1 plus 1, berarti kalau beda tandanya berarti kita menambah plus tandanya. Barulah sehingga ketika ditambah min 7 plus 7 habis. Nah, baru kita tinggalkan ini. Berapa lagi? Min 21 ditambah min y. Berarti ini min 22 y. Min 49 ditambah 5. Ini min 44. Sehingga y sama dengan min 44 dibagi min 2. Berapa y? Y sama dengan 2. Dapatlah kita nilai y. Lalu untuk mencari x kita tinggal memasukkan ke salah satu persamaan ini. Nah, kakak milihnya yang ini ya. Ibu milihnya yang ini. Berarti masukin y ke persamaan ini. Kita tulis ulang kembali. 7x dikurang y sama dengan 5. Y-nya dapat 2. Berarti ganti y-nya ini menjadi 2. Jadi 7x dikurang 2 sama dengan 5. Jadi 7x sama dengan 5 tambah 2. 7x sama dengan 7 dan x sama dengan 7 dibagi 7. X-nya sama dengan 1. Nah, dapatlah kita x-nya itu 1. Nah, tinggal kita mencari si z. Si z ya. Z yang terakhir yang belum dapat ya. Nah, untuk mencari z kita ambil ke persamaan yang 3 variabel. Boleh pilih yang mana? Boleh ada antara satu di antara 3 ini boleh pilih. Nah, ibu milih yang ya, kita kasih kotak supaya nggak tercampur. Milih yang ini, yang persamaan 2 aja ya. Dia terserah kalian mau milih yang mana. Mau persamaan 2, mau persamaan 1, sama aja nanti jawabannya. Kalau ngitungnya bener, insya Allah jawabannya akan sama gimana pun caranya. 2x kurang y tambah z sama dengan 3. Y-nya 2, x-nya 1, itu semuanya dimasukin ya. Berarti 2, x-nya 1. 2 kali 1 dikurang y-nya 2. Berarti masukin y-nya. 2 ditambah z sama dengan 3. 2 kali 1, 2. Kurang 2 tambah z sama dengan 3. 2 kurang 2 habis. Berarti z sama dengan 3. Berarti dapatlah z-nya sama dengan 3. Sehingga HP-nya kalau mau kita buat di sini aja ya. HP-nya itu adalah x-nya 1, y-nya 2, dan z-nya 3. Nah, ini dia HP-nya, nilai x, y, dan z. Nah, paham ya kira-kira? Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa menyelesaikannya. Dan kita latihannya 1 soal saja. Nah, ini soal latihannya 1 soal saja. Selesaikan SPLTV berikut. Jadi menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya. Baik, sampai di sini materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Diulang-ulang kembali mengerjakannya. Diulang-ulang kembali melihatnya kalau ada yang kurang paham.
Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.